Tapi like di TikTok nggak bisa ini ya, Nuk. Misalnya cuma follower gitu bisa nggak, Nuk? Nggak bisa ya. Kita uji dulu lah. Tapi kalau di YouTube bisa ya, subscriber saja. Duh, tenan toh. Senterku malah mati anjir. Alamat ya. Aduh. Aku baterai. Baterai net core wis payah banget. Lalu baterai gepeng pucuk ya tambah. Net core wis payah ada. Tapi anggar nang kene sih kuat. Patang level iki kuat iki kan wis ora kuat iki. Wis pirang level tak wis skim. Halo guys. Ayo di tap-tap layarnya teman-teman semuanya. Malam hari ini ekspedisi lanjutan buat yang dari YouTube. Yang kemarin di TikToknya Ibnu ya. Kalau aku berarti lompat-lompat ya. Informasi sambungannya ada di YouTube. Kita berangkatnya di sini. Kita coba. Iya betul kakak, thank you, matur suwun. Siap semuanya, oke. Ya sambil nunggu teman-teman yang lain kumpul, ya teman-teman ya. Dibantu yang udah hadir tap-tap layar aja boleh, makasih. Kita sudah berada di tepi hutan. Nah, ini di tepiannya itu kayak semacam hutan jati tapi di dalamnya beda. Untuk teman-teman yang untuk memahami alur ceritanya lebih mendalam di YouTube ya. Kamu live 2 itu? Sekarang. Ya, kita malam ini dalam misi yang berkelanjutan. Terima kasih yang udah share ke teman-teman kalian, yang udah posting ulang. Makasih. Alhamdulillah tidak hujan, padang rembulan, kayaknya jodoh banget malam hari ini. Ini nanti di up di YouTube nggak Mas? Insya Allah nanti kita up di YT juga. Ya. Ngapunten. Siap semuanya. Terima kasih Kak. Siapapun yang hadir lah. Thank you. Bismillah. Saya coba cerita ulang di sini ya teman-teman. Ini adalah perjalanan ekspedisi kita untuk menggali sebuah informasi yang berkaitan dengan sejarah, cerita masyarakat yang real terjadi di kehidupan masa lampau dan jejak peninggalan dari para leluhur. Itu akan kita kupas, kita gali secara perlahan. Saya masih di TikTok dulu ya, tapi nanti video up di YouTube gitu. No edit, pokoknya seutuhnya nanti. Jadi toh sama saja lah. Yang datang ke sini kan dari YouTube juga kan. Ya, terima kasih Mas Yayat, thank you. Monggo silakan di tap layarnya. Kawan-kawan yang lain, kompak guys. Tap layar bosku. Kita streamer ya di sini. Jadi kalau streaming itu ya panjang kali lebar ya. Iya. Kita nggak bisa kayak konten upload bos. Ya, nikmati buat penikmat live ya. Oke, saya vote dulu nih.
Kalian tuh lebih suka live atau upload, guys? Lebih suka live atau lebih suka upload gitu? Kalau upload paling 10 menit, nggak sampai lah, 8 menit ya, no? Apanya? Misalnya kita upload kan ambil poin-poin penting aja ya kan? Betul. Nah kalau panjang males juga ngeditnya. Terus HP kita jebol RAM ya, Betul. iya kan? Kebayang aja record sampai sejam 2 jam, kebayangnya berapa memori mesti dipakai, bos. Kalau lab lebih ringan, guys. Kalau lab itu kita nggak harus punya memori super gede gitu. Sebenarnya konsep live ini sangat sederhana dan praktis sih. Kita nggak harus HP yang bermemori besar gitu. Tapi kalau record, kita udah record, nanti harus editing, upload. Nah ini kan kebutuhan prosesor, RAM itu harus besar sekali, harus besar. Cuma memang kalau ngomong rusak, lebih cepat terusak HP yang buat lab, ya no? Betul ya, kamera tahun itu udah mulai. Itu kalau HP yang flagship 1 tahun lah. Kalau HP-HP yang di bawah 5 jutaan ya paling 3 bulan. Kalau buat full live streaming itu pasti udah nyerah, guys. Udah nyerah segitu kebanyakan. Mas Bun pakai HP tipe apa? Ini yang saya pakai sekarang ini Hot 50 seri Hot murahan. Cuma kenapa pakai Hot 50 itu saya kuat aja ini karena jarang-jarang pakai sih maksudnya. Kalau dur itu full time ya 3 bulan aja udah payah, bos. Tapi ini kalau dibawa ke YouTube nggak secerah ini, bos. Kalau dibawa ke YouTube nggak secerah ini sih. Tapi kalau di TikTok itu lebih cerah aja. Oke, HP murah aja live di TikTok itu gambarnya bagus lah. Ini kan HP murah, bos. HP murah cuma 3 jutaan. Kayak gitu. Kalau kartu pakainya AM3. Ya, no. Betul ya. Telkom bosok. Busuk mahal lah. Busuk mahal. Telkom itu di kota doang. Kalau di kampung-kampung kayak gini nggak ngedukung deh. Pernah pakai iPhone, Mas? Nggak pernah. Saya orang kampung, Mas, mau pegang iPhone takut rusak. nggak ngerti iPhone. Nggak ngerti iPhone, Mas. Telkomsel bobrok udah ya begitulah. Apa-apa kalau diurus Konoha mah bobrok, bos. AM3 ini ya dibeli orang luar ya? Iya. Makanya bagus. Kalau diurus bangsa sendiri ya kacau lah, bos. Iya, saya juga pengennya kayak gitu. Indonesia dijual aja ke negara lain biar bagus gitu. Saya diurusin orang sendiri kacau. Ya diurus Cina aja udah beres bagus lah kayak gitu. Diurus orang sendiri malah payah. Nih, aku tuh bawa nih, tuh. Udah bawa tiker, guys. Aku tuh udah bawa tiker, guys. Udah bawa alas ya, guys. Smartfren murah. Alah. Smartfren. Terlalu murah itu. Terlalu murah, guys. Sampai gak ada sialnya buat di sini nggak ada sama sekali. Kalau itu paling buat micetan ya. Nah, kalau buat micetan kuat, bos, Smartfren. Buat micetan paling lah. Cocok aja Smartfren mah di sini ya, maaf, bos, mana kuat deh. Nggak sanggup. Ntar aku ngelewati 10 menit dulu ya. 10 menit. Coba 10 menit aku mau dikasih penonton berapa nih sama TikTok nih. Ya. Siap. Waduh. Atilah Gultom.
Thank you. Makasih ya guys. Sorry guys, aku kalau live itu jadi kayak nggak sakti ya, no. Aku sedang menurunkan pamor guys. Dengan cara main TikTok ya. Kalau main TikTok itu kan menurunkan pamor ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jangan terlalu tinggi ntar jatuh. Ya nggak? Betul. Oke, kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini melanjutkan episode yang sebelumnya. Anjay. Mantap. Ini kayak pohon mangga apa ya guys? Ini perasaan kayak pohon mangga deh. Pohon mangga bukan? Mangga hutan. Ini pohon mangga hutan ya, Nul? Mangga hutan ya? Bukan mangga itu, Bos. Apa sih? Itu buahnya seperti jeruk. Hah? Jeruk hutan. Mirip jeruk tapi dalamnya isinya kayak biji merah-merah gitu. Oh, Kalau nggak salah seperti itu. ini buah ajaib ya? Oh, bau banget sih dalamnya, wangi. Oh, langu. Kayak pohon mangga guys. Mirip emang ya. Duduk buah. Terus pohon apa dong? Namanya aku lupa ya. Tapi ada di selatan gunung apa ya? Ada yang gede banget ya, pohon kayak gini ya? Iya, heeh. Oh iya Itu itu. yang banyak banget buahnya itu. Oh iya Yang iya. dikira jeruk. Oh kayak Apel. kayak apel, buahnya Keras banget kulitnya. buahnya kayak apel guys. Oh nih. Rengas. Beracun gak sih? Nggak tahu. Tapi nggak ada hewan yang berani makan itu. Oh berarti beracun ya mungkin. Mungkin ya. Getahnya juga banyak banget sih kulitnya. Nanti kalau beracun saya mau ambil banyak ini. Buat Ngeracunin orang-orang yang nyebelin. cocok ya Mas ya. Pas Gadung. Oke kita santai aja dulu. Buset. Bos, Gadung. pohon gadung disampar. Mm-mm. Waduh, ini hati-hati ya teman-teman. Explore ini banyak pohon gadungnya. Penuh dengan duri. Oke, bismillah. Kita mau masuk satu titik teman-teman di hutan ini. Nanti kita akan mulai sebuah prosesi. Semoga kita akan cepat, tidak terlalu lama juga di sini. Oke, kamu nggak alergi ini kan? No, nggak ada atur gitu ya. Oh, baru ini udah Kak. Kenapa mau itu? Mbah Jebon, Gus. Sekarang udah ganti kak, Udah ganti nama? ganti Siapa? Gus Sibon. Gus Sibuen. Ya, Gus Sibuen. Iya, Gus guys. Sibon. Malam ini kita live sama Sibuen. Gus Sibon dari timur. Gus Sibuen dari timur, guys. Masih bos. Nyangkut segala ini. Beneran kita masuk tempat yang nggak pernah dilewati manusia nih guys. Ih serius kita. Yang mau bambu peduk banyak di sini. Bambu peduk, pati lele. Pring jengking namanya kalau di sini. Pring jengking. Ada. Ini guys.
Ya, yang kesetanan pring peduk. Anu terusnya apa Ini empuk banget loh, no, kayak kasur tuh. Bertahun-tahun. Siapa? Susanti Brian. Masih nonton? Sehat kakak Susanti. Kau udah benci sama Gus Sibuen? iya kak itu si gue kata sedisi mas iya inilah Kakak Susanti Brian. Kamu udah benci Gus Sibuen gitu? Bismillahirrahmanirrahim. suara teman-teman. Kamu caranya behind the scene nih kayak. Oh iya. Orang kan nggak lihat kalau saya di belakang kamera kan ngapain gitu. Orang lihat ya. Ini kameramen ya. Kameramennya kameramen guys. Ya kita melihat Gus Siwen ya. Serius no. Iya serius banget. Aduh. Ya. Serius ini kita udah jadi Gus ini lain. Kamu dengar sesuatu? Iya ada pergerakan di sini. Enggak, dangdutan. Oh dang. Tak kira suara itu loh yang kayak bergerak itu bos. Oh malah dangdut sih. Waduh. Gimana Pak? Bentar. Seorang Gus itu tidak bertele-tele. Langsung to the point aja. Siap. Teman-teman, di sini saya merasakan ada energi gelap. Mereka memantau kita, memperhatikan kita. Mereka mulai merapat, mulai mendekat. Siap-siap.
kita berada di dalam hutan. Pohon bambu ini sudah puluhan tahun. Daunnya aja tebel, sampai kayak spring bed. Mereka sudah ada di sekitaran sini. Ada yang lihat sesuatu di belakang saya, guys. Perhatikan dengan mata batin kalian. Ada di belakang saya. Sosoknya cukup tinggi, gelap, energinya kuat, tapi dia tidak akan menyerang. Dia hanya waspada saja di sekitar sini. Wahai penghuni tempat ini, jika kau menyambut aku, biarkan indera kami merasakan kehadiranmu. Aku tidak sendirian. Aku ditemani. Ada. Tadi kamu dengar kan? Kayak ada yang mulai berputar-putar kan? Perhatikan baik-baik teman. Semoga audionya masuk. Ada yang datang. Baiklah. Karena saya sekarang adalah Gus Siboen, jadi berbeda dengan Siboen Misteri. Langsung to the point aja. Kamu bawa airnya kan? Oh. Sini, kasih. Bismillah. Banyak sekali. Emang mau buat mandi? Tak apalah. Sini. Kurang maksudnya kan saya. Oh iya. Oh sini. Kamu. Oke bos. Ibnu saya jadikan mediator. Ini langsung aja ya bos ya, nggak pakai lama gitu. Mau pindah pasar soalnya. Matikan lampunya. Nah, ke depan.
posisi yang paling nyaman, awas gatel. Aman ke paling nyaman bos. Oke, ini tutorial jadiin mediator. Oh serius ini guys, bukan bercanda. Assalamualaikum. Aduh, belum masuk guys. belum. Kayaknya butuh alat bantu deh. Gak bisa nih, susah banget ini deh. Assalamualaikum. Priwis bos. Tuh. Apa lo? Kamu biasa-biasa aja gitu? Nggak kerasa ada yang nyentuh gitu? Ngelus-elus kepala gitu nggak ada yang kerasa? Tadi aja itu pakai itu. Oh kerasa kalau pakai ini. Iya, kerasa bos. Itu coba lagi. Konsentrasi ya, kerjasama lah kok nih. Iya. Konsen kok terjadi kok. Konsen, fokus. Nggak ada itu. Perasaan gimana gitu. Ya nanti kalau ada kerasa ada yang meluk gitu, kamu ikuti aja, jangan menolak gitu loh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masuk nih kayaknya nih. Masuk ini. Assalamualaikum. 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 Susah bos. Nggak ngerasa apa-apa gitu? Nggak ada yang kerasa nyentuh gitu? Biasanya kan dari leher. Iya. Kan kayak ada yang megang gitu, Iya. terus lama-lama kayak meluk gitu, terus udah nggak tahu apa-apa lagi. Ini nggak ada rasa sentuh sama sekali. Enggak. Rasanya malah langsung sini kan lehernya. Karena
Kalau Ah, enggak ya ke sana gitu ke depan. ya kan biasanya kan kayak gitu, kayak lehernya kayak di apa gini, kayak disekap gitu kan. Oke gini ya. Rasanya kan kayak gitu kan. Iya kayak ketarik sana. Sah. Wis. Biasanya rasa bos. Gimana bos? Tapi ini kok sulit ya. Dan ini jangan-jangan ini udah kemasukan nih. Coba. Aku siapa? Aku siapa coba. Jangan sampai kita terkecoh guys. Jangan sampai kita terkecoh guys. Bahaya Bener ini. kok belum kok. Hah? Belum. Oh belum. Belum serius. Coba. Asli aku waras ya sih kok. Oh. Sesi waras bos. Hati-hati guys. Jangan-jangan udah masuk tapi dia terlalu berhati-hati. Ada yang begini nih caranya nih. Bener ini belum ini bener. Coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, aman guys. Aman Bos. guys. Asli. Belum. Belum. Coba kita relax dulu ya. Relax dulu, santai dulu, santai. Udut kayaknya ya. Udut dulu. Iya. Gak apa-apa. Mohon maaf teman-teman. Agak kesulitan kita di sini. Mediator bocil susah guys. Harusnya mediator itu aki-aki. Tapi kalau aki-aki kan ini boyoknya mangkreng. Melas. Iya ya. Bisa nggak apa-apa guys. Kita coba lagi ya. Relax dulu teman-teman. Ini kalau mau jadi mediator itu harus terlibat penuh. Kalau nggak terlibat susah. Kita harus cari orang yang gampang biar cepet gitu loh, nggak kelamaan. Tapi nggak apa-apa, ini harus bisa nah soal denger ya, ada suara-suara kah? Gitu. Udah pada datang nuh dari tadi Sung. Ini Om Dery mau jadi radiator katanya. Oh, Om Dery mau jadi radiator. Oh, repot kalau dia ngamuk ke. Berat kali. Dia berat no. Aku pilih yang badannya kecil, kalau ngamuk saya bisa ngatasi. Bang lo kalau Dery gila, dia mah yang gede-gede aja diangkat. Yang gede-gede aja diangkat. Dery nggak usah kerasukan, gede-gede diangkat dia. Oh, Dery kerasukan, waduh ngeri cok, double. Terlalu ngeri lah. Iya jangan. Kalau lepas kendali gimana? Ya. Saya nggak kuat kontrol. Iya, saya aja ya. Ibnu kalau Ibnu kerasukan masa bisa handle bos. Udah dikonto aja kelar Ibnu mah. Oke. Woi relax dulu, duduk dulu. Siap bos. Oke ya teman-teman, kita nggak bertele-tele, langsung kita to the point di sini. Cuman nggak tahu ini lagi kayak gimana nih. Sabar. Serius bos, aku udah coba untuk mereka merapat dan sudah merapat. Kita bawa sesuatu dari misi sebelumnya, cuman agar kita nggak terlalu terlibat di dalam situasi yang mendalam, kita santai aja di sini santai. Tapi nanti kalau sudah waktunya kita akan benar-benar harus berkonsentrasi. Tujuannya agar tidak terlalu kaku, tidak terlalu tegang. Bahaya bos main-main kayak gini bos kalau kita benar-benar nggak siap mental.
Tunggu kesiapan mediator dulu guys, kesiapan mediator dulu. Pokoknya kamu siap aja kapan mulai lagi. Kalau belum, jangan. Ya, siap. Kalau merasa udah siap, kita mulai lagi. Kalau belum, santai aja dulu. Sampai serileks mungkin, Harus super relax. Sulit ya, guys. Aduh. Konsentrasi coba. Maksudnya bukan konsentrasi itu bukan tidak berpikir, tapi jangan kebanyakan pikiran gitu. Satu aja, pikir satu. Terkendali bos, kalau di sini aman insyaallah. Nanti kalau benar ada yang masuk nanti ini banyak sih di sini, banyak di sini banyak. Kalau kalian yang bisa dengar itu sebenarnya rame. Wah, ada yang denger rame gitu, kayak ada seorang bincang-bincang, kayak ada macam-macam di sini, banyak. Di sini ramai guys. Bismillah. Ada yang cewek, ada yang cowok juga. Tapi ini kita berada di kayak ya maksudnya tempat umum ya, bahasanya kayak di tempat umum teman-teman. Jadi banyak di sini. Mereka kepo juga dengan kita. Tapi yang kita target apakah hadir di sini atau tidak, agak kesulitan kita mendeteksinya karena ini banyak banget yang kepo. Ibaratnya kita itu kayak di tempat umum gitu, dan mereka juga kepo kita gitu. Berada di sekitar sini itu udah pada banyak. Banyak di sini, banyak guys. Oke. Coba sekali lagi. Deg-degan aku yakin, Pak. Nggak apa-apa. Sambil lu duda-duda aja nggak apa-apa, santai. Biar rileks. Jadi mediator itu ada waktu guys, karena sistem otaknya itu bisa trouble guys kalau kelamaan bisa trouble. Jadi serius, nggak bisa terlalu lama bos. Dupa bosnya nggak dupa bos. Apa yang kamu ada rasa, boleh aja dicoba, nggak apa-apa, apapun lah yang bisa buat kamu itu lebih Iya, meyakinkan diri. Apa gitu? Coba apa aja terserah, yang penting kamu itu masuk aja di dalam rasa lebih ini. Buset baunya. Bau banget kan. Ya kamu aja silahkan dimulai
Apa yang ada di pikiranmu, apa yang diyakini dirimu, bebas. Apapun itu, ini kan cuma alat sarana gitu. Tapi kalau meyakini, mempercayai, bisa. Intinya kan otak itu ada, ibaratnya gini, kalau otak terus melawan itu susah, bos. Nih, pegang aja, maju depan air itu, apalah yang meyakinkan buat kamu, terserah. Jangan rame banget bos. Nah rasnya malah yakin. Tenang, aku bisa atasi. Tapi jangan terlalu los juga, takutnya kebanyakan yang masuk repot nanti. Masuk satu aja udah repot, kalau lebih dari satu kacau nanti. Tapi kita coba. Coba masuk mode fokus. Ini aromanya aja udah menghipnotis, ya kan? Baunya itu Urung kesumet padahal ya. mempengaruhi ke penginderaan kita. Udah, coba lagi teman-teman. Hmm. Waduh. Rame banget. Fokus. Oke, mereka mulai Oke. Masih dalam sadar? Masih. Udah hening, tiba-tiba hening. Pasti. Itu dupanya jangan di depan muka, no. Takutnya dari belakang nanti kamu nyungsep ke depan kecolok. Taruh agak pinggir, saya agak khawatir. Nah, takutnya ntar dari belakang kamu kedorong kena colok. Hati-hati. Takutnya masuk dari belakang. Oke, mulai rasakan. Coba lebih fokus lagi, lebih konsentrasi. Berat sekali rasanya.
Oke. Masih berputar-putar di sekitar sini. Bagaimana? Tuh. Angel banget bos. Oh, tidak berhasil guys. Sudah. Terlalu berat di sini. Nggak tahu kenapa guys. Ini terlalu berat ini. Ini terlalu berat. Oke. Kita udah berusaha 3 kali dan kita tidak akan melampaui itu. Nah, kita tidak akan melampaui itu karena ini nggak bisa. Mungkin ada yang tidak sesuai aja di sini guys. Kita sudah masuk dan mereka sebenarnya sudah cukup merapat, tapi entahlah, kita akan mencoba untuk menjembatani untuk, tapi saya tidak merasakan satu yang kita tunggu itu kayak enggan untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan kami di sini. Dan percobaan sudah dilakukan 3 kali. Resiko kalau dipaksakan. Oke, kayak gini aja. Coba kita pakai metode kayak kemarin ya. Gimana? No. Kita berpisah. Kayak kemarin, ya kan? Saya sendiri bos. Ibnu sendiri dan terjadi. Kita pakai mode yang sama. Kita coba, oke. Aku stay di sini, jaga. Kamu mencoba menjelajah lokasi. Nanti ketika ada sesuatu, saya akan bergerak cepat kayak gitu aja. Coba kalau kemarin kita berhasil dengan metode itu. Lalu kita coba dengan metode ini tidak berhasil guys. Oke, dicoba. Tapi lewat sini ke sana coba. Siap. Coba tak keliling ya. Oke, kita keliling coba teman-teman. Air dan dupanya biarkan saja di sini, tidak apa. Ya. Nanti saya bawa kalau sudah terjadi koneksi kuat. Oke teman-teman, saya akan stay untuk berjaga. Nanti kita lihat kondisi, kalau situasinya saya bisa bertahan live, saya bertahan live. Sementara saya bertahan live dulu ya. Teman-teman bisa bagi informasi via kolom komentar jika ada sesuatu. Jadi saya bisa tetap bertahan live. Ibnu akan mencoba menjelajah di hutan ini, di luar zona ini. Apakah akan terjadi sesuatu atau tidak? Iya. Gas, oke. Pastikan ini ya. Apa? Pertahanan diri, kesadaran itu tetap terjaga. Oke. Nah, sip. Pasti. Oh, bisa ada bancet di sini. Bancet. Ya? Bancet. Kenapa itu? Marah kalian kepo. Oke, tinggal ya bos. Siap. Arah mana ini rapat banget lur. Menembus saja, nanti mungkin ada setapak Kalau di. turun ke sana bisa enggak sih? Oh, itu rapat. Tak bisa. Sebelah sini. Oke. Kalau nembus sini, sepengetahuan saya ada titik terbuka nanti. Kalau ke sana nggak mungkin. Oke bos, siap. Rapat banget soalnya.
saya paham lokasi ini. Oke, baik, kita bergerak ya kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari situ kita mencoba untuk apa namanya? Terima kasih Kakak Miswa Q ya. Terima kasih Kakak Miswa, supportnya luar biasa. Jadi ini adalah malam kedua dari permulaan ekspedisi sambungan terkait dengan perjalanan kita untuk menyusuri sebuah kisah di masa lampau yang berkaitan dengan desa kita. Kita berfokus kepada sosok yang punya nama Jagaraga Pramudia, yang konon kabarnya dia adalah sosok orang hebat yang dari selatan, yang memilih untuk bertahan dalam tugas. Saya coba ulangi lagi ya teman-teman ceritanya, sambil teman-teman bisa nanti kasih informasi ke kita kalau Ibnu ada sesuatu ya. Bang, link BCA dicantumkan. Oh, link BCA. Bisa kontak dulu ke nomor WA aja dulu Kak, nanti saya kasih nomor, tidak apa-apa. Ini nomor WA ya Kak ya, tidak apa-apa. Konfirm aja ke WA, nanti aku balas. Saat ini saya dalam posisi yang sudah siaga, jadi agak saya nggak ingat nomornya juga Kakak. Terima kasih. Jadi gini teman-teman, kita masih dalam satu misi yang berkoneksi pada 1 tahun yang lampau, yaitu misi tentang mengungkap legenda emas, yaitu legenda yang sudah ada sebelum desa ini dibentuk ya. Sebelum desa ini ada, sebelum desa ini itu dibentuk guys, itu sudah ada. Dan kisah berawal dari kisah tentang Prabu Pulebahas. Nah, itu jauh sebelum peradaban di wilayah ini ada, itu kan ada yang terkoneksi dengan kisah Kamandaka teman-teman. Untuk cerita lebih lengkapnya, konkretnya itu ada di YouTube saya, itu kisah tersebut ya. Jadi teman-teman bisa cek di YouTube saya untuk channelnya Ibnu, si Ibnu ya. Kamu pakai channel apa sih? Si Ibnu, channelnya si Ibnu. Nanti saya bisa tiba-tiba off ya, nanti saya bisa tiba-tiba off jika Ibnu terkoneksi ya. Jika Ibnu terkoneksi, nanti saya off aja biar saya lebih fokus gitu. Jadi kita dulu itu kepo dengan legenda bukit atau gunung emas yang ada di selatan desa, yang mana itu terkait dengan kisah Prabu Pulebahas yang jatuh hati kepada Putri Ciptasari Purbasari ya, yang dengan nama Purbasari. Dalam masa pengasingannya itu dengan nama Purbasari. Kamandaka juga terkoneksi di situ teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau lebih mantap bisa dicek di situs atau jurnal tentang Kamandaka, Prabu Pulebahas, Kerajaan Nusa Kambangan dan lain-lain. Nah kebetulan, ya bukan kebetulan ya, dalam sejarah tertuliskan bahwa Prabu Pulebahas itu menuju ke Kerajaan Pasir. Nah itu berada di lereng Gunung Slamet. Maka melintaslah di wilayah yang ada di selatan desa kita. Tapi desa ini belum ada desa guys. Bahkan Banyumas itu belum tercipta kala itu.
Apalagi desa kita itu masih hutan belantara. Nah, salah satu kereta yang membawa sebuah persyaratan yang diberikan oleh Purbasari, yang sebenarnya tidak menyukai Pulebahas, tapi syarat itu memang dibuat untuk mempersulit. Akan tetapi karena Prabu Pulebahas adalah seorang prabu yang kaya, terima kasih kakak, yang kaya dan melimpah, baik dari perhiasan emas dan beragam hiasan dari selatan, itu berhasil memenuhi syarat tersebut. Dan yang paling fenomenal itu adalah seperangkat alat musik zaman dulu, gamelan gitu, yang terbuat dari emas, guys. Legenda menceritakan begitu. Tapi di perjalanan, salah satu kereta yang paling berat, ya, paling berat ini mengalami kecelakaan, tergelincir. Karena kejar waktu, dan jarak dari sini ke kerajaan Pasir Luhur itu masih cukup jauh, dan mereka di deadline atas syarat tersebut, sehingga memilih untuk meninggalkan kereta tersebut. Namun ditinggalkannya kereta itu tidaklah begitu saja, melainkan ditinggalkan salah satu panglima dari kerajaan Nusa Kambangan yang disertai 7 prajurit kuat, dan juga dari prajurit dari dimensi yang berbeda. Karena Prabu Pulebahas itu punya prajurit yang dari bangsa lain. Dia seorang raja dari selatan, gitu bos. Namun ketika Prabu Pulebahas ini sampai ke Pasir, ternyata itu adalah jebakan yang sudah diatur, direncanakan oleh Kamandaka, yang mana Kamandaka adalah putra dari Prabu Siliwangi. Itu bos. Nah, 7 prajurit ini dipimpin oleh seorang panglima yang hebat, yang memiliki kesaktian tinggi, tetap menjalankan tugasnya. Tapi karena sang otoritas atau sang prabu itu tewas, sehingga otoritas ini tidak ada usainya, karena tidak ada mandat berhenti. Sekalipun sudah tidak ada, sudah tewas, mereka tetap menjalankan tugas. Karena posisi ini berada cukup jauh dari kerajaan Pasir dan juga kerajaan Nusa Kambangan, mereka menetap kesetiaan tinggi menjaga emas tersebut. Mereka hanya akan tunduk kepada sang prabu dan juga saudara perempuannya. Namun di kerajaan Nusa Kambangan juga, setelah mendengar kabar bahwa Prabu Pulebahas itu tewas di tangan Kamandaka, maka kerajaan Nusa Kambangan itu diserang. Adiknya yang jadi ratu pengganti itu juga kalah dan menyerahkan kerajaan Nusa Kambangan kepada sang pemenang. Itu bos. Nah, waktu berjalan, kerajaan Nusa Kambangan hilang. Para prajurit yang dengan kesetiaannya menjaga di sebuah bukit gunung itu bertahan hidup. Dengan kesaktian mereka bisa melakukan cocok tanam. Karena kesaktiannya itu kanuragan, yang mana dimiliki oleh sang panglima, yaitu memiliki sebuah kesaktian, Aji Kolobumi, yang mana itu akan sangat membantu untuk mereka hidup di situ. Nah, waktu terus berjalan sampai kepada mereka benar-benar menua. Mulai ada kehidupan di sekitar gunung tersebut. Berkembanglah manusia di sana. Dan mereka pun bersepakat untuk membaur dengan mengganti nama dan identitas. Sadar bahwa mereka itu dari kerajaan yang sudah kalah dan sudah tidak ada.
Jika mereka tetap membawa identitas, mereka beresiko dieksekusi. Jadi mereka mengganti nama mereka, menyamar menjadi rakyat biasa, tapi mereka tetap dalam misi penjagaan sampai akhir hayat. Akan tetapi 7 prajurit ini juga bukan kaleng-kaleng, mereka punya kesaktian. Dan yang paling sakti adalah sang panglima besar. Gitu. Ketika 7 prajuritnya ini ditugas untuk membaur, mereka pun jadi rakyat biasa tetapi dihormati karena kesaktiannya. Mereka membantu masyarakat, menjaga pemukiman, dan membantu dalam bidang ilmu pertanian, bos. Kesaktian mereka dipakai gitu, sampai akhirnya dijadikan tokoh besar di setiap kampung-kampung tersebut kayak gitu. Jejaknya ada makam-makamnya itu masih ada gitu. Nah, di sini kami menyelusuri jejak sejarah tersebut. 7 makam kita temukan. Kemudian kita menembus hutan menuju ke zona Gunung Emas. Dan pada ekspedisi kita sebelumnya, kita diperlihatkan keberadaan emas tersebut. Begitu teman-teman. Bahkan ditawari ya, dari kami masing-masing mendapatkan berpeti-peti emas, guys. Berpeti-peti emas. Akan tetapi itu tidak gratis, tidak free, melainkan ada barter. Kami pun memilih untuk tidak melanjutkan. Setelah 1 tahun berlalu, saya selaku leader ekspedisi tersebut mengalami banyak hal, termasuk anggota saya yang terlibat dalam ekspedisi itu pun mulai mengalami banyak masalah. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Saya pun mencoba untuk mencari tahu lebih dalam, menggali, kemudian kita mendapatkan wilapat ataupun firasat. Ini ada kaitannya dengan lelaku kita dulu dalam perjalanan tersebut. Dan saya pun mulai mengkaji ulang, menyelusuri kembali, sampailah pada satu titik bahwa kita telah melewatkan satu tokoh besarnya. Ya, satu tokoh besarnya, yaitu sang panglima utama. Jadi kita menemui 7 makamnya, tapi kita tidak tahu, kala itu kita tidak tahu bahwa ternyata ada 8. Jumlahnya itu ada 8. Nah, jumlah 8 ini yang kita lewatkan adalah sang panglima besar yang bernama Jagaraga Pramudia. Panglima yang dipercaya sekali dan dibekali dengan kesaktian dan diberi pusaka, yaitu berupa tombak Bayu Samudra Kala Sekti. Itu cukup populer tombak tersebut di wilayah selatan, yang memiliki kekuatan besar, bisa memancarkan air. Jika tombak itu ditancapkan ke tanah yang gersang, itu bisa memancarkan air. Legendanya begitu, guys. Dan juga memiliki mustika yang bisa membuat sesuatu jadi lebih baik, katanya, legenda begitu. Namanya mustika Kolobumi gitu. Nah, ketiga peradaban di sini mulai terjadi, ya, yaitu sosok tokoh yang kita kenal sebagai pendiri desa Kasegeran dengan gelar Mbah Yai Seger. Itu pendiri desa kita, teman-teman. Dia orang pertama yang mendirikan kehidupan di wilayah ini. Nah, Mbah Yai Seger ini adalah seorang tokoh ya dari timur. Di abad peperangan Hindu Islam di tanah Jawa, tahunnya saya tidak hafal, itu dia memilih untuk hijrah, meninggalkan konflik di wilayah timur, mencari tanah baru untuk
mengembangkan ajarannya. Ya, dia sudah menganut Islam, teman-teman. Menganut Islam. Gitu. Tanah Jawa dulu itu Hindu dan Buddha. Tapi Buddha lebih berkembang di Kalimantan. Ya, lebih berkembang di Kalimantan. Sementara Sumatera dan Jawa itu Hindu. Lebih ke Hindu. Sebenarnya di saat ajaran Hindu itu datangnya dari India. Ya, para tokoh penyebar ya, Buddha Gautama dan juga agama Hindu itu, mereka kan menjelajah, menyebarkan syiar agamanya termasuk ke Jawa Dwipa. Nah, di Jawa Dwipa dikala agama itu datang ke sini, apakah di Jawa sudah ada agama? Sudah ada agama, animisme. Ya, animisme. Termasuk yang sekarang ada jejak besarnya, yaitu di Gunung Padang. Jadi Gunung Padang itu kan, itu berdiri di era animisme, teman-teman. Animisme. Jadi bukan peninggalan agama Hindu dan Buddha Gunung Padang gitu, tapi peninggalan dari kepercayaan yang lebih tua, yaitu dari kepercayaan animisme. Begitu. Setelah animisme bergantilah dinamisme. Yaitu animisme itu adalah kepercayaan tentang adanya kekuatan-kekuatan dari benda yang dibentuk, ya, seperti batu yang disusun dan lain sebagainya, teman-teman. Sedangkan era dinamisme yaitu era di mana orang itu percaya kepada bulan, matahari, bintang-bintang, pohon-pohon. Mereka bertumbuh dan berubah, namanya dinamisme. Itu seperti itu. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, itu jadi Gunung Padang itu tua sekali. Gunung Padang itu jauh lebih tua daripada peradaban Hindu dan Buddha. Namun tidak ada prasasti peninggalan pada Gunung Padang. Sedangkan peradaban Hindu dan Buddha itu sudah lebih maju, orang bisa menulis, bisa membuat prasasti dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Jadi jejak sejarahnya bisa dilacak kan. Gunung Padang sangat misterius ya, karena tidak ada prasasti, melainkan hanya peninggalan benda-benda tanpa prasasti. Tuh gitu, bos. Nah, di era itu apakah desa ini sudah ada? Tidak ada. Bahkan di era Prabu Bule Bahas dan Kamandaka, di sini belum ada penduduk, belum ada peradaban. Nah, ya, para prajurit, subhanallah. Enggak, guys. Dia ada di sini. Dia berada di sini, guys. Tapi Ibnu belum, guys. Di sini juga ada dekat sekali. Di sini ada dekat. Nah, kita tidak bisa mengidentifikasi target kita di sini. Oke, teman-teman, nanti kalau ada something kasih tahu. Siap. Oke, ini kalau cerita sejarah saya terlalu lama ya, teman-teman. Cerita sejarah nanti jadi terlalu lama. Pada intinya peradaban di eranya Prabu Bule Bahas dan
Kamandaka ini jauh. Di sini itu masih hutan belantara, belum ada peradaban ya, belum ada manusia. Itu seperti itu. Tapi di beberapa titik sudah ada manusia, peradabannya itu udah penganut Hindu dan Buddha ya. Jadi Prabu Bulebas, Kamandaka, Kerajaan Pasir itu Hindu ya, agamanya kala itu Hindu kayak gitu, Bos. Nah, kemudian ketika peradaban ini diganti dengan peradaban yang lebih baru, datanglah agama, yaitu adalah Islam. Ya, Islam mulai merebak di Sundaland, ingat, di Jawa Dwipa, itu dimulai dari beberapa titik. Sebenarnya penyebar agama itu ada dua, Bos. Dari Cina membawa agamanya, namanya Konghucu, itu sudah datang di Jawa Dwipa, di Sundaland, dari Cina. Waktu itu dinasti Tan dan dinasti Han itu sedang bercokol besar di sana. Itu sudah ada tokoh-tokoh agama dari bangsa mereka datang ke negara kita, tetapi untuk penelitian, bukan untuk menyebarkan. Jadi mereka mengecek dan mereka itu sudah ada gitu. Oke, kita ke poin. Setelah peradaban ini datanglah Islam, guys. Nah, Islam tidak serta-merta diterima, di mana mayoritas itu adalah Hindu dan Buddha, tapi mulai berjalan beriringan. Ya, ini udah era-era seperti itu. Nah, terjadilah bentrok antara penganut Islam dengan penganut Hindu. Bentroknya bentrok politik, ya, kepentingan kala itu. Pada era perpecahan itulah tokoh-tokoh Islam dari timur itu kalah kekuatan, sehingga mereka memilih untuk hijrah, mencari tanah baru untuk dijadikan memulai kehidupan yang baru. Siap. Saya bisa merasakannya dari sini, teman. Saya bisa merasakannya dari sini. Kita tunggu aja. Nanti saya bisa tiba-tiba off ya. Nanti saya bisa tiba-tiba off. Saya akan pergi tanpa bawa kamera jika ada sesuatu yang urgent. Kita tunggu. Saya masih bisa merasakannya. Kita tunggu aja. Saya sambil cerita, sambil dua sisi di sini. Terima kasih yang udah memberi informasi. Nah, salah satu tokoh yang menjadi pendiri desa kita itu adalah dengan gelar Mbah Yai Segar. Yang konon ada beberapa nama yang dipercaya sebagai nama asli, teman-teman. Jadi tidak ada data jelas tentang nama sebenarnya Mbah Yai Segar itu siapa. Ada yang bilang Raden Aryaguna, ada yang bilang juga Rahadian Aryageni, ada juga yang menyebut Raden Cakrabumi. Ada 3 nama, tapi ya namanya sejarah ini kan bias ya teman-teman. Tapi 3 nama ini. Jadi Raden Aryaguna, terus Rahadian, bukan Raden, Rahadian Aryageni, kemudian Raden Cakrabumi. Karena konon kabarnya bahwa Mbah Yai Segar itu sebenarnya keturunan bangsawan, tetapi memilih memeluk Islam, dan ketika terjadi gejolak antara Islam dan Hindu atas kepentingan politik kala itu terjadi bentrok. Beberapa yang minoritas itu lebih memilih untuk hijrah. Itu seperti itu, Bos. Itu kayak gitu. Nah, dalam perjalanannya menuju ke barat itu, dari pelariannya di timur, dia disertai dengan seorang wanita, yaitu adalah istrinya. Kemudian memilih menetap, memulai sebuah kehidupan baru di wilayah selatan desa ini. Dari sanalah cokol bibit akar desa ini dimulai.
Siap, teman-teman. Dari sanalah itu dimulai. Nah, di situ sang penjaga di eranya Prabu Bule Bahas itu sudah tidak ada, ya, sudah tidak jelas nampaknya karena sudah dalam posisi menghilangkan identitas, teman-teman, menghilangkan identitas. Di beberapa wilayah di bagian lain yang sudah ada pemukiman itu sudah menjadi tokoh-tokoh di tengah masyarakat, termasuk sang Panglima Jagaraga Pramudia ini mengganti namanya menjadi Ki Ageng Kolo Sekti sebagai identitas baru. Itu loh bos, Ki Ageng Kolo Sekti, nama aslinya Jagaraga Pramudia, Panglima Besar dari Prabu Bule Bahas. Tidak guys. Aku tahu nih, soalnya sosok yang kita tunggu itu ada di sini guys. Ini agak sulit. Agak sulit ini. Dia berada di dalam bambuan. Sorry kamera anjay. Maaf guys. Ada di sini dia. Coba kita tunggu. Apakah Ibnu akan kembali ke dalam kesadaran? Saya tidak merasakan ada energi yang masuk ke sana. Perhatikan di sini guys. Dia ada di tengah rumpun bambu ini guys. Kami tidak bisa berkomunikasi dengan cara ini. Ini butuh mediator. Terlihat sesuatu guys? Adakah yang lain? Tidak teman-teman, aku merasakan jika sesuatu itu terlalu besar, dia hanya terbawa situasi saja. Cek Ibnu, bisa kembali kuasai diri? Di tengah-tengah rumpun bambu ini, dia berada dari sini. Makanya saya ke sini teman-teman, makanya saya ke sini. Cek guys, Ibnu bisa kembali sadar kah? Terkendali kah? Kesurupan itu berbeda bos dengan tekanan emosional. Cek lagi, bantu dulu. Waduh, ada yang lain berarti. Targetnya kita ini teman-teman, targetnya kita itu ini. Dia ada di sini, perhatikan. Nah, dia berada di tengah rumpun bambu. Ini yang sedang kita tarik dari tadi. Kita butuh mediator lagi. Tapi sepertinya malam ini penolakan guys. Terlihat ya, tertangkap kamera ya. Tertangkap kamera ya teman-teman. Dia tadi ada di sini. Jelas di dalam rerumpunan. Dia ada di sini nampak cukup jelas. Kemungkinan kita terjadi penolakan di sini. Oke, kita fokus ke Ibnu dulu. Di arah mana ya kita perhatikan. Tidak ada center.
hutan ini terlalu rapat, bisa hilang kendali begitu ya. Aku melihat center. Dia terlalu jauh masuk. Sabar. Tarik nafas. Kontrol emosi. Wake up. Ayo bangun. Oke teman-teman, Ibnu masuk ke dalam situasi, jadi pengaruh hutan namanya. Saya pernah bilang ke teman-teman, hutan itu membawa nuansa tertentu. Ini Ibnu terlibat terlalu dalam emosionalnya. Emosional sekali lagi ya. Ada beragam rasa di sana. Oke, tarik diri, tarik nafas, lepaskan dulu. Sorry teman-teman, kita sedikit kasih paham dulu ya. Jadi perbedaannya kerasukan dengan apa namanya? Ada bahasa-bahasa Oke, sambil nunggu Ibnu kembali stabil dulu. Kau bawa air kah? Oke, minum dulu. Ada namanya, saya tidak tahu bahasanya. Ini bukan kerasukan. Jadi ketika seseorang ini terlalu kuat emosionalnya di tempat seperti ini, dia akan dikendalikan alam bawah sadar. Ingat, diambil alih sesuatu yang ada dalam bawah sadarnya. Ada istilah medisnya, ada istilah medisnya. Nanti saya jelasin. Hati-hati teman-teman, makanya eksplorasi, pergi ke suatu tempat, usahakan bisa kontrol segalanya. Mungkin ini efek dari awal, kita coba untuk buat Ibnu lebih berkonsentrasi, buat Ibnu lebih fokus, dan buat dia itu lebih masuk ke situasi hutan ini. Kemudian terjadi kayak macam penolakan, gagal, dan ketika dia mulai berjalan, kemudian ada pressing, ada tekanan-tekanan, dan dia mulai kehilangan
titik sadar dan dikendalikan alam bawah sadar. Itu berbeda dengan kesurupan lain. Kalau kesurupan itu masuknya dia dalam posisi sadar, tapi kesadarannya ini di-cut oleh makhluk tertentu dan dia ambil alih sistem otaknya dan mengendalikan ke seluruh. Kalau ini otaknya, kesadaran dasarnya dikuasai sesuatu yang lebih ke emosinya. Dan itu bisa mengendalikan melalui alam bawah sadar. Karena sama-sama di otak. Isi seperti itu. Oke? Wes, jangan bicara, tidak usah bicara, tidak apa-apa, jalan saja. Kita keluar lokasi. Lewat sini. Oke, malam ini kita tidak lanjutkan. Situasinya buruk. Saya tidak mau ambil resiko yang terlalu besar. Tidak apa-apa. No. Kita tidak harus berhasil. Semua ini sudah ditulis oleh Yang Maha Kuasa. Oke, bisa ikuti saya? Sambil peregangan agar peredaran darah lebih stabil di sini. Kita kembali ke titik awal saja. Hutan ini terlalu rapat, teman-teman, tidak pernah dijelajah manusia. Ya. Dan kita berada di sini untuk menjumpai sang penunggu. Stay, tahan dulu. Dia masih di sini nih. Coba teman-teman fokus. Dia cukup besar, hitam. Ibnu bisa lihat? Di sini. Ini yang kita cari, kita target. Dia ada di sini. Nah, itu dia. Itu dia, teman. Nah, ini tingginya sampai segini nih. Nah, ini kepalanya ini. Nah, itu dia itu. Itu kepalanya. Ini bagian bawahnya. Ini sosoknya, teman-teman. Kita akan gali lebih dalam lagi. Dia tidak menyerang. Kita kembali ke titik awal. Kita datang ke sana, maka kita pulangnya dari sana. Kita punya attitude ya, guys. Tapi kita nggak lanjut nih. Kita nggak lanjut. Situasinya udah buruk. Oke, Ibnu duduk aja di sini. Dupanya masih. Duduk aja. Nah, di sini ada. Ayo duduk. Relax dulu. Kita pamit dulu, undur diri dari sini. Karena kita yang undang tadi, kita udah berusaha mengundang dan memanggil, maka kita tidak boleh pergi tanpa permisi juga ya, guys. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita pamit sama yang ada di sini. Seperti yang pernah diajarkan, mulai konsentrasi. Enggak apa-apa, teman-teman. Oke, cukup. Kalau masih belum, saya bisa kasih waktu lagi untuk pamit undur diri. Jadi Ibnu tadi terbawa sama yang bukan target. Kan tadi saya udah bilang bahwa di sini tuh ramai, banyak yang kepo, banyak yang datang. Tapi kita mau cari satu yang menjadi target kita. Dan saya udah paham cirinya gitu. Tapi dia nggak mau masuk. Tadinya kita itu mau ke sini, cuma rencananya mau mediasi aja, mau memediator aja di sini.
Syarat yang diminta kemarin sudah kita usahakan dan kita bawa. Tapi nggak tahu kenapa dia itu kayak enggan, atau di sini terlalu banyak yang datang gitu. Karena ini adalah salah satu zona ibarat ini base-nya, titiknya gitu bos. Base-nya di sini. Medan tugasnya ada di titik-titik tertentu. Tapi di sini base-nya, atau ya base tahu ya, base-nya dia gitu. Jadi kita ke sini. Itu airnya dari Curug Selatan kita udah bawain. Tapi malam ini nggak tahu, kita nggak berhasil. Mungkin kita belum dikehendaki. Coba kita akan gali lagi nanti. Malam ini coba kita akan lakukan sesuatu untuk mencari informasi. Menunggu ada info lagi. Harus bagaimana. Begitu ya teman-teman. Oke, cukup no? Ini kita bawa dulu. Atau kita, tapi udah tepat kan tadi curugnya? Bener. Di tas aja. Nggak mungkin salah sih. Jadi Satunya. oh iya, di selatan desa kita itu hanya ada satu curug guys. Ada satu curug ya, curug sungai. Itu cuma satu doang, nggak ada yang lain gitu. Jadi saya rasa ini tidak salah. Tapi nggak tahu apa yang belum sesuai dari syarat yang diminta oleh sosok yang punya nama Kolobendu, yaitu prajurit dari Jagaraga Pramudia yang ditugas jaga di utara desa atas perjanjian kesepakatan dulu damai dengan Mbah Yai gitu. Oke, kita tidak memaksakan diri, tidak mengambil resiko pula. Aduh, perut saya kok tiba-tiba berat ini. Iya, kayak lapar gitu. Padahal udah makan loh. Tadi kan aku habis kondangan toh. Kayak habis macul rasanya no. Bentar. Kalau gerak kok perih. Kayak nggak makan berapa hari gitu. No, aku itu lagi melakukan ritual. Ritual kere. Ritual kere. Tuh, tikernya pakai gardus, ya kan? Tuh. Iya, no. Saya makan sehari sekali. Prihatin itu namanya, Bos. Ritual kere. Ritual kere. Iya. Gak usah dibagus-bagusin lah, pakai bahasa prihatin. Tikernya kardus. Sehari makan sekali. Iya sih ya. Iya kan? Cuma kalau lapar ya sekali lagi. Kalau lapar lagi sekali lagi kan gitu. Sekali, Mbok. Iya, sekali tapi berulang. Ya enggak berulang. Kalau berulang kan di waktu yang sama kan. Kan ganti waktu. Ah, iya. Iya kan? Ya nggak bisa berulang namanya kan ganti waktu. Bisa keluar? Bisa. Oke. Santai. Oke ya teman-teman semuanya, mohon maaf kita nggak bisa lanjut malam hari ini. Kita menganggap ini suatu penolakan dan kita tunggu dulu, kita teliti lagi, kita coba kaji lagi lebih dalam. Aduh sumpah perutnya aku nggak enak banget no. Aku off aja lah no. Oke, aku off dulu ya guys, thank you. Makasih buat semuanya, terima kasih, matur suwun. Dan video ini akan ditayangkan di YouTube, matur nuwun. Ikuti terus perjalanan kita untuk penelusuran jejak legenda Gunung Emas.
Bye.